يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgilin dhalimin bi dhalimin wa agridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad. Wa asgilin, dan sibukan dolimin bidolimin, orang jolim dengan orang jolim, sesama mereka pada berdebat, pada berperang, pada berantem. Orang jolim dengan orang jolim. Wa akhrijna, dan keluarkan kami mimbainihim salimin, daripada mereka yang pada sibuk, orang-orang jolim. Mimbainihim salimin, dalam keadaan selamat. Dan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan sampaikanlah salawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin yang mulia, saya mau berkata bahwa ketika kita berjualan, mencari nafkah, berdagang, dan urusan-urusan lain di dunia ini yang bersifat muamalat dan mencari rezeki, kita tentu berinteraksi sama orang lain. Apalagi pedagang, interaksi dengan orang lain dijaga benar-benar. Itulah sumber penghasilan kita yang kita jaga. Kita jualan nih di suatu tempat, kita jualan judes banget. Pedagang kita omelin, pembeli kita omelin, mulutnya julid aja. Orang dicaci maki, nggak peduli dengan jualan kita. Walaupun jualan kita enak, jualan kita bagus, tetap aja orang malas belanja sama kita. Makanya kan ada pepatah, sebelum engkau jual barangmu, jual dulu kebaikanmu kepada mereka. Duluin kita. Coba aja kalau kita jualan, wajah kita nih ditekuk kayak dompet tanggung bulan. Orang malas belanjanya. Kalau ada orang lewat depan toko kita, silakan Kak, silakan Bang, apa yang bisa kita bantu, mau belanja apa, kan gitu enak. Jangan juga ditanya, mau berapa, mau 3, 4, 5, jangan kayak gitu. Apa yang abang bantu, apa yang bisa kami bantu Bang, apa yang kakak perlukan. Nah ini saya mau cari misalnya raket, misalnya kita jual raket, mau cari kalau pedagang barang pecah belah, mau cari piring, tunjukkan berbagai macam piring, sediakan di situ. Nah itu bagian daripada cara kita bermuamalat. Pertama, yang kedua, pedagang selain menyediakan kecukupan barang macam-macam ada, walaupun cuma sedikit, lihat aja tuh di toko modern yang ada maret-maretnya, mereka walaupun cuma 2-3 biji tetap disediain segala macam barang ada. Supaya apa? Supaya kebutuhan orang tercounter. Jangan satu barang banyak dulu. Dulu saya pernah jualan lumpang batu yang dicetak itu dari semen. Sebenarnya saya nggak suka itu. Saya pun belum tahu juga. Lumpang batu dicetak dari semen, ya sambal orang jadi hitam lah. Salah kalau kayak gitu. Kita jual yang dari batu aja. Udah gitu dibilang lah, ini Bang, ini semen ya? Kata saya nanya sama tukangnya waktu saya SMA. Yang supliernya bilang, ini bukan semen, ini dibikinnya dicetak. Ya iyalah, yang dicetak tuh apa selain semen? Salah kalau kayak gitu. Kita jual barang yang benar-benar bagus, yang benar-benar asli, walaupun harganya sedikit mahal, tapi orang senang belinya. Jangan dipalsuin, jangan barang bagus, jangan barang busuk dibilang bagus. Dulu saya pernah belanja buahan dari atas motor. Bang, tolong jeruk. Mana saya beli 2 kilo. Kan sampai rumah, yang busuk banyak banget. Yang cakep cuma 2, sisanya busuk semua. Mana orang pedagang mau berkah kalau kayak gitu, pembeli mengutuk. Dasar tukang jualan brengsek. Masa 2 kilo yang cakep cuma 2, yang lain busuk semua. Makanya nggak salah ada suatu kata sauda yang saya baca di dalam buku Buya Hamka. Sauda banyak, cinta, saudara banyak cinta, sauda banyak, gar nipu, saudagar banyak nipu. Nah, itu yang Buya Hamka tulis dalam bukunya di zaman beliau. Saya ada benernya juga. Makanya kita kan jangan nipu. Pedagang itu bukan nyari untung aja. Kalau pedagang itu juga nyari berkah.
Orang pedagang yang jujur bersamaku di surga. Karena beliau bersabda Rasulullah, au kama qala Rasul, pedagang yang jujur bersamaku di surga. Karena beliau juga pedagang. Kalau kita pedagang nipu aja, dulu saya pernah belanja di sini, di daerah saya ini, di kota kecil saya ini, itu ada suatu semacam toko modern lah, serba ada, semua kita belanja di situ dan tokonya besar di mana-mana itu. Cuma sayangnya yang dagang ini curang, harga yang tertera di situ lebih murah daripada di barcode. Begitu kita bawa ke kasir, ke barcode harganya udah lebih mahal, 3.000, 2.000. Dan perintannya itu dibikin sama dia nggak nyata. Ya Allah, kata saya, tadi perasaan harga ini 75.000, kok sekarang jadi 78.000 sampai di sini. Dan perintannya itu, struknya itu nggak nyata dibikin. Padahal saya karena cuma dia aja toko yang jual segala macam. Ya terpaksa beli di situ juga. Sampai suatu saat saya belanja di situ, baru mau masuk, udah rame di warung itu, di toko itu. Kenapa? Orang ibu-ibu datang dari Jakarta belanja di situ, marah-marah dia. Kenapa? Kalian ini bagaimana? Perusahaan sebesar ini, printer, tinta aja nggak sanggup beli. Dia bilang, ya kan, ini harganya nipu ini. Tadi saya lihat di rak harganya cuma segini, kenapa sekarang jadi segini? Udah ribut, udah rame. Ya orang-orang juga saya rasa membetulkan juga yang mesti itu. Nggak bener nih warungnya, toko kayak gini nih. Cuma orang pada males ngurus saja. Mungkin ibu itu agak lebih teliti. Jadi dia mau ngomong kayak gitu. Dalam hati saya, ini barangkali yang disebut asgilin bidolimin. Orang jolim yang suka nipu disibukin dengan orang jolim yang julid. Wa akhirnya mimbainihim salimin. Ya udah saya diem aja. Alah biarin aja lah, saya liatin dulu kan. Dulu saya nggak berpikir ini bisa disampaikan di YouTube jadi bahan konten. Dulu saya nggak berpikir, saya liatin aja. Pengen cari pengalaman aja. Begitu orang ini ya. Sampai kayak gitunya yang disebut asgilin dolimin bidolimin itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan hanya di perdagangan, tapi di kantor, tani kita, nelayan kita, bekerja sama orang lain jadi buruh, semua yang namanya kejujuran kudu kita kedepankan, karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Maka dari itu jujur harus kita pakai supaya selain juga kita berkah dalam hidup kita, berkah dalam harta, berkah dalam umur, berkah dalam keturunan, berkah anak dan keturunan, juga orang lain jadi nanti balik ke tempat kita belanja. Balik ke warung kita belanja, balik lagi ke situ. Makanya kita nih namanya jualan juga silaturahim kudu dibangun, kudu disambung. Dulu saya ketika saya jualan, udah lama nggak jualan begitu karena saya sibuk kerja. Begitu saya udah longgaran, nggak banyak pekerjaan, saya jualan di pinggir jalan dengan gerobaknya yang besar itu. Lalu pertama kali saya jualan, apa yang saya lakukan? Itu saya buat makanan yang mau saya jual, saya bagi-bagiin ke orang yang ada di sekitar itu. Kenapa? Hari ini dia peroleh gratis, dia ngerasain enak, besok dia balik lagi. Itu pikiran saya, strategi saya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan alhamdulillah memang seperti itu. Enak juga. Apa nih bang? Oh ini kentang di sambal balado, ada keju segala macam kan, enak juga ya. Nah besoknya saya lihat dia balik lagi belanja sama saya. Itu sebagian dari strategi kita. Kalau kita jualan di situ, lalu kita mangkrakin aja sudah dari pagi sampai sore, entah yang beli siapa. Makanya kalau kita mau dagang nih, jelasnya nih, kalau kita mau dagang dengan modal 10 juta, kudu persediaan ada uang 30 juta. Supaya apa? Supaya nanti kita kalau ada rugi, ada orang telat bayar, ya nggak mungkin kan orang kurang 2-3 ribu, 20 ribu, kita nggak boleh, harus bayar tunai. Besok orang nggak balik lagi kayak gitu. Kayak kita harus jaga, itu juga harus kita pertimbangkan. Enak belanja sama itu. Saya pernah itu belanja obat herbal. Kan obat kimia kan ada di rumah sakit banyak, tinggal ambil aja. Nah ini obat herbal. Jadi saya datang ke situ, saya beli obat herbal, uangnya masih kurang. Kebanyakan obat yang saya beli, kurang berapa? 50 ribu. Apa kata abangnya? Gak apa-apa pak, besok aja balik.
Perasaan saya memang udah lama nggak belanja di situ dan warung itu terkenal. Kita datang jam berapa aja nih, entar aja lah kita. Aduh sore rame banget orang pada belanja obat. Habis maghrib jangan tanya tuh rame orang belanja obat. Apa kita besok aja baru buka jam 10. Kita datang ke situ sama ramenya orang belanja. Dia udah makin siang makin rame, makin sore makin rame. Dia baru buka aja udah rame. Kenapa? Dia pikir ini duit kurang 50.000 bang, kata saya. Abang kan nggak tahu rumah saya. Udah nggak apa-apa, besok juga balik lagi bawa aja. Dalam pikir hati saya, ini besok gue wajib balik ngulangin duit dia 50.000. Kenapa? Dia udah percaya begitu sama kita. Kayak gitunya dia percaya sama kita. Tuh orang nanam. Walaupun juga ada juga orang yang culas. Dan saya juga ngerasain dulu. Ketika saya jualan, atau buru-buru orang pergi setelah dibungkus barangnya, dia bang duitnya di sini ya. Dia bilang kan tahu-taunya apa? Tahu-taunya duitnya harusnya bayar 60.000, cuma dia kasih 23.000, 25.000, 27.000, kurang dari jumlah duit. Ya Allah, orang kayak gini, yang kayak gitu berkahnya nggak ada. Maka dari itu pedagang, pembeli harus menjaga supaya apa? Saling menguntungkan. Antarodin minkum, ridho diantara kita, pembeli dan penjual sama-sama ridho. Barang bagus, katakan bagus. Tempat dan harganya sesuaikan karena bagus. Barang kurang bagus, bilang kurang bagus. Kurangi harganya sesuai dengan harga barang. Dan ngambil untung, kalau terlalu banyak, orang malas belanja di situ. Harga di agen aja kita beli 27.000. Kita jual 70.000. Orang tahu banget sprintnya terlalu tinggi, malas belinya. 27.000 paling banyak hal banget nih kita jual 35.000. Ada orang nawar 30.000, 32.000, ya udah kita lepas aja. Kenapa? Nanti terkenal warung kita warung murah. Ini buat mereka-mereka yang jualan. Buat mereka-mereka yang di kantor juga kan kita kudu jaga seperti itu juga. Jangan waktu saya dulu ada suatu kawan yang saya rasa nggak bagus juga di apa itu. Waktu ngantor jam 8, jam 9 dia pergi sholat duha ke masjid. Kagak pulang-pulang. Sholat duha lama, zikir, pulang udah waktu nggak balik-balik ke kantor. Udah waktu cuma di kantor sejam doang. Lalu setelah itu dia sholat duha nggak pulang-pulang. Begitu udah jam 12 baru dia datang. Setengah 12 baru dia datang. Lama-lama kantor marah juga. Bukan kayak gitu caranya. Kan kayak begitu. Ibadah juga. Cuman jangan sampai merugikan kantor. Kalau misalnya kita ibadah, pergi sholat duha paling-paling segede-gedenya 15 menit. Udah selesai kita sholat duha 4 rakaat. Itu juga udah sambil doanya segala macam. Jangan seperti itu karena akan merugikan kantor juga. Yang kayak gitu namanya kita cuma terbang pakai sayap kiri doang. Gak pakai sayap kanan. Akibatnya lama, banyak merugikan orang. Jangan seperti itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan berbagi pengalaman antara pedagang dengan pedagang, antara kita ini semua pengusaha apa? Usaha untuk tetap bisa hidup, untuk bisa makan setiap hari, gitulah. Sama juga ketika kita bikin konten YouTube, begitu kita bikin upload, ya udah kita taruh aja di situ. Yang mau nonton siapa? Orang gak mau nonton. Caranya gimana? Caranya kita kunjung orang lain. Kita kasih komentar. Siapa rajin banget nih kunjung ke tempat gua? Oh, dia punya konten juga. Kunjung ah. Nah, baru. Kalau kita mau dikunjung berapa? Mau dikunjung punya kita 20 orang nih. Kunjungin punya orang. 20 orang juga. Kalau misalnya lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus lagi. Kalau kita maunya ngupload doang, nggak mau kita tonton punya orang, ya susah. Orang juga kan begitu. Nah, itulah dunia YouTube. Semua saya rasa begitu juga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, ada pelajaran yang diambil di sini. Kita sholawat kepada Rasulullah, kita berdoa kepada Allah, kita amalkan amalan-amalan yang diajarkan guru-guru kita yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah sayap kanan, sayap kiri kita pakai. Akhirnya kita menjadi hasanah di dunia, wafil akhirati hasanah juga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.